Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Murdeni dengan NIM 17.018.073. Di sini saya akan berkhutbah tentang yaitu tidak banyak amal namun masuk surga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabbana semesta alam yang telah memberikan kita berbagai karunia. Karunia terbesar yang Allah berikan adalah karunia iman dan Islam. Semoga kita semakin bersyukur atas nikmat tersebut. Kita bisa buktikan dengan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa padanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Ali Imran ayat 102. Takwa inilah yang dinanti menyelamatkan kita dari siksa neraka. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada ummahatul mukmin, kepada para sahabat tercinta, kepada Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, serta yang mengikuti para salafi tadi dengan baik hingga akhir zaman. Para jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada orang tidak banyak amal namun bisa masuk surga. Apakah bisa? Bisa, karena ada dua hal yang mesti ia perhatikan. Yang pertama, karena memperhatikan yang wajib. Talha bin Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang beruban kepalanya dari ahli Najd datang kepada Rasulullah SAW. Kami dapat mendengar gema suaranya, tapi tidak dapat memahami apa yang ia katakan. Sampai ia berada dekat dengan beliau, ternyata ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Rasulullah SAW menjawab lagi, Islam juga mengajarkan puasa di bulan Ramadan. Laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab lagi, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Talha melanjutkan bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambahnya dengan sunnah. Lalu laki tersebut berbaiklah pergi lalu berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan dan juga mengurangi sedikit pun darinya. Rasulullah SAW lantas berkata, beruntunglah orang tersebut jika ia jujur. Hadis riwayat Bukhari nomor 46 dan Muslim nomor 11. Juga disebutkan kewajiban lainnya dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang jika aku lakukan aku dapat masuk surga. Rasulullah pun menjawab, engkau menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun, dan engkau juga mengerjakan salat wajib, menunaikan zakat wajib, dan juga engkau berpuasa di bulan Ramadan. Arab Badui tersebut berkata, demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, aku tidak akan menambahkan selain itu. Ketika orang tersebut berbalik pulang, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 1397 dan Muslim nomor 14. Yang kedua, karena tidak punya rasa dendam dan hasad cemburu kepada orang lain. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, maka beliau pun berkata, akan muncul kepada kalian sekarang seorang penduduk surga. Maka muncullah seorang dari kaum Ansar.
Jenggotnya masih basah terkena air wudhu sambil menggantungkan kedua sandalnya di tangan kirinya. Tatkala keesokan hari Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama dan muncullah orang itu lagi dengan kondisi yang sama seperti kemarin. Sampai hari ketiga Nabi SAW juga mengucapkan perkataan yang sama dan muncul juga orang tersebut dengan kondisi yang sama pula. Tatkala Nabi pergi, maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti orang tersebut lalu berkata kepadanya, "Aku bermasalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika menurutmu aku boleh menginap di rumahmu hingga berlalu 3 hari, maka orang tersebut menjawab, silahkan. Dan tatkala berlalu 3 hari dan hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, Fulan, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apalagi boikot. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata sebanyak 3 kali bahwa akan muncul kala itu kepada kami seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang muncul, maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa sih amalanmu untuk aku teladani. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Lantas apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga disebut-sebut oleh Nabi SAW? Orang itu berkata, tidak ada kecuali amalku yang kau lihat. Abdullah bertutur, tatkala aku berpaling pergi, ia pun memanggilku dan berkata bahwa amalannya hanyalah seperti yang terlihat, hanya saja tidak memiliki perasaan dendam hati kepada seorang pun dan seorang muslim siapapun. Dan jika ia tidak memiliki hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang telah ia berikan. Abdullah berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang tidak kami mampui. Hadis riwayat Ahmad. Nomor 3, 166. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Demikian khutbah pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hazim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa marsalina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Disebutkan dalam hadis yang dibahas dalam khutbah pertama tadi mengenai amalan wajib saja. Maka siapa saja yang mencukupkan diri dengan amalan wajib atas dasar iman yang benar dan mengharap pahala dari Allah, maka ia akan selamat dan masuk surga walau tidak melakukan yang sunnah. Apalagi jika amalan sunnah diperlihatkan lebih menyelamatkan dirinya, begitu juga akhlak yang mulia akan mengantarkan pada surga dengan mudah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Jawab beliau yaitu perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berakhlak mulia dan menjalankan kewajiban yang dengan iman yang benar. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyati dzil qurba wa
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullah al-azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidikum wasallahu min fadli yudhikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un.